Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naval Bendernowo. Saya dan teman saya kelompok satu kali ini akan mempresentasikan tentang prasarana bandara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Alif Aktif, yang kedua Bagas Ilham, yang ketiga Heni Faidatul, keempat Indah Liani, lima Muhammad Revansyah, enam Muhammad Nabil, tujuh Naval Fian, 8 Ratu Mailan, 9 Trijoko. Sebelum masuk ke prasarana bandara, mari kita mulai dengan pengertian bandar udara. Bandar udara adalah suatu tempat di darat, di laut, atau di air di mana pesawat udara dapat mendarat, menurunkan, atau mengangkut penumpang dan barang. Perbaikan atau pemeliharaan juga pengiriman bahan bakar dan kegiatan lainnya. Secara umum, suatu bandar udara harus mampu melayani aktivitas berhubungan udara sesuai jam operasi atau operation hours dengan menjamin keselamatan penerbangan, kelancaran, dan peraturan penerbangan. Next. Kemudian kita masuk ke prasarana bandar udara. Yang pertama ada landasan pacu pesawat atau runway. Landasan pacu pesawat atau runway adalah lintasan yang digunakan pesawat udara dalam proses tunggal landas atau take off, maupun proses pendaratan atau landing. Antara landasan pacu runway dan landasan hubung atau taxiway harus diatur untuk yang pertama memberikan pemisahan secukupnya dalam pola lalu lintas udara. Yang kedua, gangguan operasi satu pesawat dengan lainnya serta penundaan di dalam pendaratan, taxiway serta take off minimal atau tidak saling mempengaruhi. Yang ketiga, memberikan jarak landas hubung yang sependek mungkin dari daerah terminal menuju ujung landasan pacu. Yang keempat, pembuatan taxiway memenuhi kebutuhan hingga pendaratan pesawat dapat secepatnya mencapai bangunan terminal. Next. Nah, terdapat banyak konfigurasi landasan pacu. Kebanyakan merupakan konfigurasi dari beberapa konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar itu ya adalah landasan tunggal, landasan sejajar, landasan dua jalur, landasan berpotongan, dan landasan V terbuka, 5 terbuka. Next. Nah, ini adalah gambar konfigurasi landasan pacu. Nah, dilihat dari segi kapasitas dan peraturan lalu lintas udara, konfigurasi landasan tunggal satu arah itu landasan yang terbaik karena pengaturan lalu lintasnya mengarah pesawat dengan arah tunggal yang jauh lebih sederhana daripada banyak arah gitu. Operasi dari dua arah menghasilkan kapasitas serta pengaturan yang sama juga, tapi konfigurasi ini menghasilkan kapasitas terbanyak dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Landasan pacu yang berpotongan perlu dibuat apabila terdapat angin yang relatif kuat yang bertiup dari satu arah yang mengakibatkan angin sisi pada landasan pacu yang berpotongan. Nah, kemudian landasan pacu V terbuka akan berubah seolah-olah sebagai landasan pacu tunggu apabila angin bertiup kuat dari satu arah. Sedangkan bila tiupan angin lemah, maka kedua landasan pacu dapat digunakan bersama. Nah, karena operasinya dengan rute pesawat membuka V menghasilkan kapasitas yang jauh lebih banyak daripada operasi yang sebelumnya gitu. Next. Nah, landasan pacu tidak mungkin akan terlepas dari adanya angin pada saat mendarat atau lepas landas. Pesawat dapat melakukan manever di atas landasan pacu sepanjang komponen angin yang tegak lurus arah bergeraknya. Pesawat didefinisikan sebagai angin sisi yang tidak berlebihan. Angin sisi yang diperbolehkan tidak hanya tergantung pada ukuran pesawat, tapi juga pada susunan sayap dan keadaan permukaan landasan. Arah paling baik dari landasan pacu bagi liputan angin dapat ditentukan dengan penelitian karakteristik angin untuk kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, seluruh liputan angin tanpa mempedulikan jarak penglihatan awan. Yang kedua, kondisi angin ketika tinggi awan berada di antara 200 dan 1000 kaki atau jarak penglihatan di antara setengah dan 3 mil. Next. Yang kedua ada landasan hubung atau taxiway. Fungsi taxiway adalah memberi jalan pada pesawat dari runway ke apron, dari apron ke runway, dan dari apron ke hangar. Taxiway diatur sedemikian hingga pesawat yang baru saja
mendarat tidak mengganggu pesawat yang lainnya yang sedang bergerak perlahan untuk lepas landas. Landasan hubung dirancang sehingga memungkinkan pesawat membelok dengan kepesatan yang lebih tinggi dan mengurangi waktu yang diperlukan pesawat untuk meninggalkan landasan pacu. Hal ini menyebabkan selang waktu yang lebih pendek dapat diberikan bagi pesawat berikutnya untuk melakukan pendaratan atau memungkinkan dilakukannya gerakan lepas landas di antara dua pendaratan yang berurutan. Sekian dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mailan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem apron pintu. Apron merupakan perhubungan antara terminal dengan lapangan udara. Apron mencakup daerah parkir pesawat yang disebut RAM dan daerah untuk menuju RAM tersebut. Pada RAM ini, pesawat diparkir pada tempat yang disebut pintu hubung ke pesawat atau gate. Hal-hal yang mendukung dalam sistem apron pintu yaitu A. Jumlah pintu hubung. Jumlah pintu hubung atau gate yang dibutuhkan bergantung pada jumlah pesawat yang harus ditampung selama jam rencana dan pada berapa lama pesawat mendiami suatu pintu hubung. Lamanya waktu pesawat mendiami suatu pintu hubung disebut waktu pemakaian pintu hubung atau gate occupancy time. Waktu ini tergantung pada ukuran pesawat dan tipe operasi, yaitu apakah merupakan penerbangan terusan atau penerbangan yang pulang pergi atau turn around flight. Dalam menghitung jumlah pintu hubung yang dibutuhkan, langkah-langkah berikut harus diikuti. 1. Tetapkan tipe pesawat yang harus ditampung dan presentasi dari setiap tipe dalam campuran total. 2. Tetapkan waktu pemakaian pintu hubung untuk setiap tipe pesawat. 3. Hitung waktu pemakaian pintu hubung ketimbang rata-rata. 4. Tetapkan volume rencana per jam total dan presentasi pesawat yang datang dan berangkat. 5. Hitung volume rencana per jam dari kedatangan dan keberangkatan dengan mengahlikan presentasi kedatangan dan keberangkatan dengan volume rencana per jam total. B. Ukuran pintu hubung. Ukuran pintu hubung bergantung kepada pesawat yang akan ditampung dan tipe parkir pesawat yang digunakan, yaitu hidung pesawat menghadap ke terminal atau nose-in, sejajar atau membentuk sudut. Ukuran pesawat menentukan luas tempat yang dibutuhkan untuk parkir dan manuver. Selanjutnya, ukuran pesawat menentukan ukuran pelataran yang harus disediakan untuk melayani pesawat. Rancangan pintu hubung dapat dikerjakan dengan bantuan prosedur dan ukuran yang dikeluarkan oleh FAA dan Asosiasi Transport Udara Internasional, termasuk dalam referensi-referensi tersebut. Diagram-diagram yang menunjukkan berbagai ukuran yang berbeda untuk tipe-tipe pesawat yang berbeda dan berbagai kondisi parker dan manuver pesawat. D. Apron, tunggu, dan holding bay. Apron tunggu atau holding apron sering disebut apron ancang atau pemanasan atau run up atau warm up. Harus diadakan di tempat yang sangat dekat dengan ujung landasan pacu untuk dapat mengadakan pemeriksaan terakhir sebelum lepas landas bagi pesawat terbang bermesin piston dan bagi semua jenis pesawat terbang untuk menunggu izin lepas landas. Apron tunggu dirancang untuk dapat menampung 2 atau 4 pesawat terbang dan menyediakan tempat yang cukup sehingga satu pesawat dapat melewati yang lainnya. Apabila mungkin, apron tunggu harus diletakkan sedemikian hingga pesawat yang berangkat dari apron itu dapat memasuki landasan pacu dengan sudut lebih kecil dari 90 derajat. Pesawat yang menunggu harus ditempatkan di luar jalur penyalipan sehingga hembusan atau blast dari pesawat itu tidak langsung mengarah ke jalur penyalipan. Holding bay adalah apron yang relatif kecil ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dicapai di bandar udara untuk
parkir pesawat sementara. Holding bay diadakan untuk mengantisipasi jika jumlah pintu masuk atau gate mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan pada waktu jam-jam sibuk. Menara pengawasan lalu lintas udara atau Air Traffic Control. Menara pengawasan lalu lintas udara atau ATC berfungsi untuk mengatur, memandu, dan mengawasi lalu lintas pesawat udara yang A. akan tinggal landas atau take off, B. akan mendarat atau landing, C. melintasi wilayah udara di dalam radius pengawasannya. Di dalam melaksanakan tugas pemanduan, petugas ATC atau Air Traffic Control berkomunikasi langsung dengan masing-masing pesawat. Pembicaraan antar mereka dapat dimonitor oleh petugas Flight Operation atau Dispatch Office dan airline terkait melalui frekuensi yang sama. Tujuan dilaksanakannya pengaturan, pemanduan, dan pengawasan oleh petugas ATC adalah demi terciptanya keselamatan penerbangan. Di sebuah bandar udara internasional yang ramai, para petugas ATC mampu mengontrol sekitar 190 pendaratan dan tinggal landas dalam 1 jam. Para petugas ATC harus memiliki daya pandang yang baik, dapat berbicara singkat dan jelas melalui radio, serta harus bertindak cepat dan tegas di dalam mengambil keputusan. Tugas yang menjadi tanggung jawab ATC akan menjadi lebih berat lagi pada saat cuaca buruk atau berkabut karena jangkauan pandangnya terhalang. Berkat kemajuan teknologi, kini ATC dilengkapi dengan berbagai sarana pendaratan yang dapat memandu pendaratan pesawat secara otomatis. Salah satu dari sarana tersebut adalah Instrument Landing System atau ILS yang banyak dimanfaatkan oleh bandar udara komersial. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Agustinanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminal bandar udara. Terminal bandar udara adalah daerah pertemuan utama antara lapangan udara airfield dan bagian bundar udara lainnya. Daerah ini meliputi fasilitas untuk pemrosesan penumpang dan bagasi, penanganan barang angkutan kargo, dan kegiatan-kegiatan administrasi, operasi, dan pemeliharaan bandar udara. Sistem terminal penumpang merupakan penghubung utama antara jalan masuk darat dengan pesawat. Tujuan sistem ini adalah untuk memberikan daerah pertemuan antara penumpang dan cara jalan masuk bandar udara, guna memproses penumpang yang memulai ataupun mengakhiri suatu perjalanan udara dan untuk mengangkut bagasi dan penumpang ke dalam dari pesawat. Next. Karakteristik umum terminal. Adapun garis besar karakteristik secara umum yang dimiliki oleh terminal antara lain 1. Waktu pelayanan. Pada dasarnya, waktu di terminal atau yang disebut dengan turnaround time makin kecil adalah makin bagus. Karena dengan demikian, maka sarana transportasi tersebut berarti sedang bergerak dan melaksanakan fungsinya. Sebagai perkiraan, maka waktu yang digunakan untuk pesawat terbang adalah 30-60 menit setiap 2 jam terbang. 2. Fasilitas yang disediakan. Dalam pengoperasian terminal, jenis operasi dan fasilitas tergantung pada jenis lalu lintas yang menggunakan terminal. Dalam hal ini, diperhatikan untuk fasilitas bagi angkutan barang dan angkutan penumpang. Yang perlu diperhatikan adalah aspek keselamatan seperti menyangkut kelayakan dari alat-alat yang digunakan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya keperluan fasilitas umum bongkar muat, contohnya lift truk. Untuk pelayanan dan pemeliharaan kendaraan, maka perlu fasilitas untuk pemberian bahan bakar, pembersihan, perbaikan kecil, pemeriksaan, ganti oli, tambah air, muat makanan, dan lain-lain. Next.
3. Proses pemeriksaan dan distribusi. Untuk menjamin kelancaran pergerakan, maka perlu pengaturan arus agar efisien dan ekonomis, serta dibuat terpisah satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi gangguan. Untuk mencegah kebingungan para pengguna terminal yang akan melakukan pergantian moda atau tujuan, diperlukan adanya klasifikasi tujuan dan petunjuk pindah platform atau apron yang jelas. Next. Sistem terminal penumpang. Sistem terminal penumpang dibagi menjadi 3, yaitu bagian jalan masuk, sistem pemrosesan, dan pertemuan dengan pesawat. Yang pertama, bagian jalan masuk atau akses interface. Pada bagian ini, penumpang diarahkan masuk ke komponen passenger processing untuk keperluan perjalanannya. Cara-cara sirkulasi, menunggu pemberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang adalah merupakan komponen dari aktivitas para penumpang. Yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan atau processing. Bagian di mana penumpang diproses untuk mempersiapkan pemberangkatan atau mengakhiri perjalanan. Aktivitas yang terutama di sini adalah mengurus tiket, menyerahkan barang-barang bawaan untuk diperiksa, pengambilan barang-barang bawaan, dan pemeriksaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertemuan dengan pesawat atau yang disebut dengan flight interface. Tempat penumpang dipindahkan dari proses processing komponen ke pesawat terbangnya. Aktivitas yang ada di sini meliputi pengumpulan untuk pemindahan keadaan dari pesawat, menaikkan ke pesawat, dan menurunkannya. Next. Fasilitas terminal bandar udara. Fasilitas yang diperlukan untuk passenger handling adalah fasilitas yang akan melengkapi untuk melayani beberapa fungsi dari passenger handling system. Yang pertama, akses interface, bagian jalan masuk atau akses interface yang terdiri dari pelataran terminal, fasilitas parkir, dan jalan penghubung yang menghubungkan area luar terminal dengan dalam terminal, yang memungkinkan penumpang, pengunjung, dan barang untuk masuk dan keluar dari terminal, meliputi fasilitas sebagai berikut. 1. Pelataran depan untuk penumpang naik dan turun dari kendaraan. Kedua, fasilitas parkir mobil yang menyediakan tempat parkir untuk jangka pendek dan jangka panjang. 3. Jalan yang menuju pelataran terminal, pelataran parkir, dan jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan. 4. Fasilitas untuk menyeberangi jalan bagi pejalan kaki, termasuk terowongan, jembatan, dan pelataran otomatis yang memberikan jalan masuk antara fasilitas parkir dan gedung terminal. 5. Jalan lingkungan dan lajur bagi kendaraan pemadam kebakaran yang menuju ke berbagai fasilitas dalam terminal dan ke tempat-tempat fasilitas bandar udara. Next. Yang selanjutnya di fasilitas processing, yaitu yang pertama tempat pelayanan tiket atau tiket counter dan kantor yang digunakan untuk penjualan tiket, lapor masuk bagasi atau baggage check-in, informasi penerbangan, serta fasilitas administratif. 2. Ruang pelayanan terminal yang terdiri dari daerah umum dan bukan umum, fasilitas untuk penumpang dan pengunjung, tempat perbaikan truk, ruangan untuk menyiapkan makanan, serta gudang bahan makanan dan barang-barang lain. Ketiga, lobi untuk sirkulasi penumpang dan ruang tunggu bagi tamu. 4. Daerah sirkulasi umum bagi penumpang dan pengunjung terdiri dari daerah-daerah seperti tangga, eskalator, lift, dan koridor. 5. Ruangan untuk bagasi yang tidak boleh dimasuki oleh umum, untuk mensortir dan memproses bagasi yang akan dimasukkan ke bagasi, atau yang disebut dengan outbound baggage space. 6. Ruangan bagasi yang digunakan untuk memproses bagasi yang dipindahkan dari satu pesawat ke pesawat lain. 7. Daerah pelayanan dan administrasi bandar udara yang digunakan untuk manajemen, operasi, dan fasilitas pemeliharaan bandar udara. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henifa Idatul Naini dengan NPM 20105030074. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fasilitas di terminal bandar udara yang selanjutnya, yaitu flight interface. Setelah melalui tahap pemrosesan, selanjutnya adalah bagian pertemuan dengan pesawat atau flight interface. Pada bagian ini menghubungkan terminal dengan pesawat yang diparkir dan biasanya meliputi fasilitas berikut. Yang pertama, ruang terbuka atau concourse. Untuk sirkulasi menuju ke ruang tunggu keberangkatan yang digunakan penumpang untuk menunggu keberangkatan. Yang kedua, ruang keberangkatan yang digunakan penumpang untuk menunggu keberangkatan. Yang ketiga, peralatan keberangkatan penumpang yang digunakan untuk naik dan turun dari pesawat dari dan ke ruang tunggu keberangkatan. Yang keempat, ruang operasi perusahaan penerbangan yang digunakan untuk pegawai, peralatan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedatangan dan keberangkatan pesawat. Yang kelima, fasilitas-fasilitas keamanan yang digunakan untuk memeriksa penumpang dan bagasi serta memeriksa jalan masuk untuk umum yang menuju ke daerah keberangkatan atau koordinasi penumpang. Yang keenam, daerah pelayanan terminal yang memberikan fasilitas kepada umum dan daerah-daerah bukan untuk umum yang digunakan untuk operasi seperti gedung untuk pemeliharaan dan utilitas. Yang selanjutnya yaitu fasilitas penunjang kegiatan utama terminal, yaitu ada kantor terminal bandara yang bertujuan untuk mengatur seluruh kegiatan operasional bandara secara administratif dan perawatan terhadap terminal itu sendiri, bagasi, kargo, dan imigrasi. Lalu ada apron equipment shelter. Area ini merupakan tempat penyimpanan kendaraan serta alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan operasional bandara, baik alat-alat yang dibutuhkan pada bagian terminal itu sendiri, landasan pacu, maupun untuk kegiatan operasional lainnya seperti bagasi dan kargo. Selanjutnya, VVIP Building. Bangunan VVIP merupakan fasilitas penunjang di bagian terminal bandar udara untuk penumpang, khusus dalam hal ini adalah tamu kenegaraan, pemerintahan, maupun tamu lainnya yang dianggap penting dan harus mendapatkan perlakuan khusus. Selain itu, untuk penerbangan dengan jenis pesawat charter yang menggunakan fasilitas tersebut. Lalu CIQ Building. Bangunan CIQ merupakan bangunan penunjang terminal bandar udara untuk mengurusi pajak atau barang-barang yang masuk dan keluar dari dalam maupun luar negeri. Lalu ACS Building. Bangunan ACS merupakan bagian dari bangunan terminal yang melayani catering untuk seluruh penerbangan yang melalui bandara tersebut. Lalu Radar Weather Station merupakan bangunan penunjang dari bandar udara untuk mengetahui keberadaan cuaca pada saat penerbangan dilakukan untuk keperluan operasional penerbangan serta sebagai penentu informasi pesawat yang akan landing menuju bandara maupun take off dari bandara. Lalu Firefighting Station merupakan tempat berpangkalnya seluruh kendaraan pemadam kebakaran untuk keperluan keamanan pemadaman pada bandara apabila diperlukan. Lalu hanggar dan fasilitas perawatan. Operasional bandara yang cukup tinggi akan memerlukan perawatan pesawat sehingga hanggar pada bandara sangat diperlukan untuk melayani operasional bandara, khususnya pesawat terbang. Lalu gas station. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pengambilan bahan bakar yang selanjutnya akan didistribusikan ke pesawat melalui mobil-mobil tangki bahan bakar. Lalu hotel transit. Bangunan ini diperlukan sebagai tempat singgah bagi penumpang dan awak pesawat yang melakukan transit atau singgah sementara. Hanya saja yang menggunakan hotel transit biasanya adalah penumpang atau awak pesawat yang waktu singgahnya berkisar 10 jam atau lebih. Lalu entertainment center. Fasilitas ini digunakan sebagai tempat berbagai macam hiburan seperti sauna, spa, game center, bioskop, kolam renang, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna bandar udara selama menunggu persiapan pesawat maupun transit dalam waktu yang lama. Terdapat juga fasilitas penunjang-penunjang lainnya yang mana ruangan-ruangan ini dapat menghasilkan pendapatan. Pada umumnya, ruang-ruang tersebut antara lain restoran, kios-kios yang menjual surat kabar, majalah, dan rokok, lalu toko-toko yang menjual obat, cenderamata, pakaian, dan bunga, tempat gunting rambut dan menyemir sepatu. Ada juga meja pelayanan untuk persewaan mobil dan perusahaan asuransi penerbangan, lalu lemari sewa untuk menyimpan barang dan pakaian untuk umum serta telepon umum, kantor-kantor pos baik yang otomatis maupun yang dilayani oleh petugas, tempat hiburan dan mesin permainan yang menggunakan koin, toilet untuk umum, dan tempat perawatan bayi.
Lalu yang selanjutnya lalu fasilitas yang selanjutnya ada gedung terminal atau terminal building. Para pengguna jasa transportasi penerbangan akan memulai perjalanannya di gedung terminal bandar udara keberangkatan dan mengakhiri perjalanannya di gedung terminal bandar udara tujuan. Gedung terminal bandar udara internasional dilengkapi berbagai sarana atau prasarana yang mampu menunjang terlaksananya pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa angkutan udara seperti loket penerangan bandar udara, terminal tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat, papan petunjuk atau TV monitor guna memberikan informasi tentang keberangkatan dan kedatangan pesawat, ruang tunggu penumpang, ruang tunggu VIP, restoran, kios-kios cenderamata, kantor pos telepon dan telegram, toilet umum, dan lain-lainnya. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara umum, gedung terminal bandar udara dapat dibagi ke dalam 3 wilayah yang disebut public area, restricted public area, dan non-public area. Public area adalah wilayah atau bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum. Areal ini merupakan wilayah atau bagian bandar udara yang berada di beranda atau bagian depan bangunan, termasuk bagian di luar gedung terminal. Fasilitas pelayanan yang tersedia di area ini antara lain lapangan parkir kendaraan, kantin, kantor pos, tempat untuk ibadah, toilet, dan lain-lain. Yang kedua, restricted public area adalah area wilayah bandar udara yang dapat dipergunakan untuk umum secara terbatas. Wilayah ini berada di bagian dalam gedung, terminal, dan dimanfaatkan untuk pelayanan penumpang yang akan berangkat maupun yang tiba. Yang ketiga, non-public area adalah wilayah bagian dari bandar udara yang tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum, kecuali penumpang yang tinggal menunggu proses memasuki pesawat atau boarding, atau penumpang tiba yang harus menyelesaikan dokumen perjalanannya dan akan mengambil bagasinya. Di terminal keberangkatan tersedia counter sebagai berikut. Counter Airlines dikenal dengan check-in counter karena disinilah pelayanan diberikan kepada penumpang yang akan berangkat. Counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang. Dokumen perjalanan umumnya harus dimiliki oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan atau penerbangan internasional ke luar negeri. Ketiga, counter pemeriksaan. Counter pemeriksaan bagasi penumpang oleh instansi bea dan cukai customs sebelum memasuki wilayah restricted public area maupun non-public area. Setiap barang atau bagasi penumpang akan diperiksa dengan melalui perangkat yang disebut sinar X, sehingga seluruh isi bagasi penumpang dapat terlihat jelas pada layar monitor. Proses pemeriksaan ini dikenal dengan istilah security check, tujuannya untuk menangkal terjadinya penyeludupan senjata atau pembajakan pesawat. Lalu lintas udara. Lalu lintas udara merupakan suatu bentuk pergerakan dari pesawat terbang di dalam ruang udara. Dalam hal ini, lalu lintas udara secara umum dapat dipisahkan menjadi dua, yakni lalu lintas di sekitar bandar udara ketika pesawat akan tinggal landas atau take off, ataupun mendarat atau landing, serta lalu lintas udara di luar otoritas bandar udara atau airspace. Jaringan lalu lintas udara. Jaringan lalu lintas udara secara umum merupakan kumpulan dari rute-rute penerbangan umum yang merangkum beberapa rute penerbangan berjadwal tetap. Jaringan lalu lintas udara dalam negeri terdiri dari rute-rute penerbangan domestik yang dilayani oleh perusahaan penerbangan dalam negeri. Sedangkan jaringan lalu lintas penerbangan internasional terdiri dari rute-rute penerbangan antar negara yang dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan. Arus lalu lintas udara. Arus lalu lintas udara memiliki karakteristik tersendiri, di mana batasan ruang pergerakan yang 3 dimensi dengan batas jalur yang maya, mengharuskan adanya pengontrolan arus lalu lintas udara yang menggunakan sistem teknologi komunikasi dan penginderaan atau radar yang intensif. Dalam sistem operasinya, pengendalian lalu lintas udara memiliki dua konsep dasar, yaitu keselamatan dan efisiensi. Jalur lalu lintas udara. Lalu lintas udara memiliki jalurnya berupa ruang udara yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dalam pengaturan jalur penerbangan. Ketika dimensi ruang tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan sistem operasi dan pengendalian lalu lintas udara. Pemisahan jalur lalu lintas udara secara vertikal ditentukan berdasarkan ketinggian operasi penerbangan dari permukaan laut, di mana untuk ketinggian 1.200 kaki sampai dengan 18.000 kaki disebut jalur Victor yang umumnya digunakan untuk pesawat kecil tipe
propeller. Sedangkan untuk ketinggian 18.000 sampai 45.000 kaki merupakan jalur yang umumnya digunakan oleh pesawat terbang yang jenisnya lebih besar yang bermesin jet. Sedangkan pemisahan jalur secara horizontal atau lateral dan longitudinal ditentukan berdasarkan ukuran pesawat, kecepatan pesawat, dan ketersediaan radar pengendali di dalam pesawat serta di ARTCC atau Air Traffic Control Center terdekat. Alat bantu navigasi. Alat-alat bantu terhadap navigasi areal secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua kelompok alat-alat bantu eksternal, yaitu yang terletak di darat dan internal yang dipasang di dalam kokpit pesawat terbang. Beberapa alat bantu terutama diperlukan untuk penerbangan di atas samudera. Alat-alat bantu lainnya hanya dapat digunakan untuk penerbangan di atas daratan. Dan terdapat alat-alat bantu yang dapat digunakan baik untuk penerbangan di atas daratan maupun di atas air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zain. M. Alat-alat bantu eksternal dan perjalanan di atas darat. A. Jangkauan berfrekuensi sangat tinggi. Kemajuan di bidang radio dan elektronika selama dan setelah Perang Dunia II mengakibatkan permasalahan dari stasiun-stasiun VOR. Stasiun-stasiun tersebut mengirimkan sinyal radio ke segala penjuru. Setiap sinyal dapat dianggap sebagai rute yang disebut radial, yang dapat diikuti oleh pesawat terbang. Stasiun pemancar VOR adalah suatu bangunan persegi kecil yang memancarkan sinyal radio yang frekuensinya persis di atas frekuensi yang dipancarkan stasiun-stasiun radio FM. Frekuensi sangat tinggi yang penggunaannya benar-benar bebas dari gangguan listrik statis. Alat penerima VOR dalam kokpit pesawat mempunyai tombol penyetel untuk memutar frekuensi VOR yang dikehendaki. Penerbang dapat memiliki radial atau rute VOR yang mereka kehendaki untuk mengikuti stasiun VOR. B. Alat pengukur jarak. Alat ini telah dipasang hampir di semua stasiun VOR. Alat ini menunjukkan kepada penerbang jarak udara antar pesawat terbang dan suatu stasiun VOR tertentu. Sebagai penggabungan antara kebutuhan-kebutuhan sipil dan militer, FFA mengganti sebagian DMI dari fasilitas VOR dengan komponen alat pengukur jarak TACAN. Stasiun tersebut dikenal sebagai VOR DMIT. Apabila sebuah stasiun mempunyai peralatan TACAN lengkap, baik peralatan jarak maupun azimut dan juga VOR, stasiun itu ditetapkan sebagai VORTAC. C. Radar pengawas jarak udara. Radar pengawas jalur udara. Sebenarnya radar bukanlah alat bantu untuk navigasi. Fungsi utamanya adalah memberikan letak dari setiap pesawat terbang melalui peraga visual kepada para pengendali lalu lintas udara sehingga mereka dapat mengatur jarak-jarak di antara pesawat tersebut dan menyalanginya apabila perlu. Meskipun demikian, radar dapat digunakan oleh para pengendali lalu lintas udara untuk menuntun pesawat terbang apabila diperlukan. M. Alat bantu terminal eksternal yang digunakan di atas daratan. A. Sistem pendaratan dengan instrumen. Metode yang paling banyak digunakan adalah sistem pendaratan dengan instrumen. Sistem ini terdiri dari dua pemancar radio yang terletak di bandar udara yang bersangkutan. Yang satu disebut penentu letak dan yang lain disebut kemiringan luncur. Penentu letak memberikan petunjuk kepada penerbang apakah mereka berada di kiri atau di kanan jalur yang tepat. Untuk pendaratan di landasan pacu, kemiringan luncur menunjukkan sudut luncur di bawah yang tepat menuju landasan pacu sekitar 20-30. Fungsi dari penentu letak dan fasilitas kemiringan luncur dipengaruhi oleh kedekatan terhadap benda-benda yang bergerak, seperti gerakan kendaraan dan pesawat terbang. Benda-benda tetap yang
terletak di dekat penentu letak dan fasilitas kemiringan luncur juga dapat mengganggu sinyal-sinyal radio. Perubahan kemiringan yang tiba-tiba di daerah sekitar antena penentu letak juga tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan sinyal tidak dipancarkan dengan semestinya. B. Sistem pendaratan mikrogelombang. Sistem ini memberikan jangkauan volumetri untuk lintasan yang fleksibel dalam pendekatan, pendaratan, dan pemberangkatan yang beroperasi pada frekuensi-frekuensi. Mikrogelombang ILS mempunyai sejumlah masalah sehingga mendorong perlunya pengembangan sistem-sistem pendaratan yang lebih canggih. Tidak seperti pada ILS yang hanya memberikan satu kemiringan luncur, MLS memberikan sejumlah kemiringan pada bidang horizontal. MLS dapat dipakai oleh setiap rute yang dikehendaki sepanjang rute tersebut berada dalam suatu daerah yang bersudut 200-600 dari setiap sisi garis landasan pacu. MLS juga lebih kuat dibandingkan ILS. Dari sudut pandang perencanaan bandara udara, salah satu keunggulan paling utama MLS ini adalah kemampuan pengurangan kebisingan yang besar karena pesawat terbang dapat ditahan pada tempat-tempat yang lebih tinggi sebelum meluncur turun menuju bandara udara atau mengikuti rute-rute menelengkung yang tidak mempengaruhi daratan sebanyak seperti rute-rute ILS. Keunggulan lainnya adalah peniadaan keharusan bagi setiap pesawat terbang besar atau kecil untuk mengikuti rute pendekatan umum menuju landasan pacu. Radar pendekat presisi. Pada sejumlah bandara udara telah dipasang alat pandu pendaratan lainnya yang dikenal dengan radar pendekatan presisi atau pendekatan kendali darat. Pada layar PAR tergambar tampak atas dan ketinggian pesawat terbang yang sedang meluncur turun. Jadi para pengendali dapat menentukan apakah suatu pesawat terbang berada pada lintasan luncur dan apakah pesawat sudah segaris dengan landasan pacu. Namun pada perusahaan penerbangan komersial, hampir seluruhnya menggunakan ILS karena PAR terlalu tergantung pada pengendali di menara pengendali dan memberikan informasi langsung kepada penerbang. D. Radar pengawasan bandara udara. Untuk memberikan gambaran menyeluruh pada operator menara pengendali apa yang terjadi di dalam ruang angkasa di sekitar terminal, pada banyak bandara udara utama dipasang radar pengawas bandara udara. Sistem penerangan pendaratan. Hal yang paling kritis dari pendekatan untuk pendaratan terjadi ketika pesawat membus awan dan penerbangan harus beralih dari peralatan navigasi dan harus menggunakan kombinasi penglihatan untuk membantu dalam melakukan peralihan ini. Dipasang lampu-lampu di dekat dan pada landasan pacu. F. Pendeteksi permukaan bandara udara. Suatu radar yang dirancang khusus yang disebut alat pendeteksi permukaan bandara udara atau ASDE telah dikembangkan untuk membantu pengendali dalam mengatur lalu lintas udara. Pada layar radar tergambar landasan pacu, landasan hubung, dan daerah terminal. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rifan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nabil Zain telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya Muhammad Rifan Syemaryudi akan melanjutkan materi mengenai beberapa alat bantu terminal eksternal yang digunakan di atas daratan. Selanjutnya G. Indikator kemiringan pendaratan atau Fasi Visual Approach Slope Indicator. Indikator kemiringan pendaratan visual dan indikator lintasan pendaratan presisi atau
PAP atau Precision Approach Path Indicator melalui sistem penerangan memberikan kemirian meluncur pada ILS. Sistem fasi diperuntukkan bagi penggunaan pada siang atau malam hari pada kondisi udara yang baik. Sistem itu tidak dapat digunakan untuk kondisi-kondisi penglihatan yang sangat jelek, sehingga memerlukan sistem yang lebih canggih, yaitu PAP yang memberikan suatu petunjuk kemiringan pendaratan yang lebih pasti bagi penerbang dan hanya menggunakan satu perangkat peralatan elektronik pada satu titik di ujung landasan pacu. Selanjutnya, lampu-lampu petunjuk ujung landasan pacu atau rail, runway and indentifier lights berfungsi untuk memberikan petunjuk visual yang positif mengenai ujung pendaratan landasan pacu apabila lampu-lampu pendekatan tidak ada. Selanjutnya, hubungan daerah terminal dengan landasan pacu. Bandar udara dikatakan ideal bila dibuat perletakan dari bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga jarak lepas landas dari area terminal ke ujung-ujung runway atau dan juga bagi pesawat-pesawat yang mendarat bisa sesingkat mungkin. Hubungan antara area terminal dengan runway dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, landasan tunggal, single runway. Untuk membuat jarak lepas landas sesingkatnya pada landasan tunggal ini, maka jarak antar pesawat-pesawat yang mendarat dan yang berangkat dibuat sama, sehingga area terminal di tengah-tengah antara ujung-ujung runway. Selanjutnya B. Landasan paralel atau parallel runway. Agar pada paralel runway jarak lepas landas sesingkat mungkin, maka daerah terminal diletakkan di antara kedua landasan. Jarak lepas landas tidak berbeda pada waktu take off dan landing. Selanjutnya C. Landasan pacu sejajar digeser atau staggered parallel runway. Pada parallel runway, satu landasan selalu siap dipakai apabila landasan yang satunya mengalami perbaikan. Seperti diketahui, adanya tipe staggered adalah karena terbatasnya perluasan bandar udara. Selanjutnya, yang D atau keempat, landasan pacu V terbuka atau opening V runway. Banyak landasan seperti ini dibuat karena adanya angin yang lebih dari satu arah dan kecepatan angin tersebut cukup tinggi. Maka, agar jarak lepas landas sesingkat mungkin, daerah terminal diletakkan di antara kedua runway itu. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, lanjutan mengenai hubungan daerah terminal dengan landasan pacu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagas Ilham Nurzaman. Landasan pacu. Landasan pacu, single and parallel runway. Bentuk single dan parallel runway seperti ini dikarenakan adanya angin yang sangat besar satu arah yang terjadi satu kali dalam setahun. Berikut adalah gambar dari 3 landasan pacu. F. Landasan pacu 4 sejajar, double parallel runway. Runway bagian dalam digunakan untuk pesawat-pesawat yang akan take off, sedangkan runway bagian luar digunakan khusus untuk landing. Hal ini untuk menjaga pada pesawat yang akan taxiing dan take off tidak mengganggu runway yang masih aktif melayani pendaratan, sehingga prioritas pelayanan diutamakan pada pesawat-pesawat yang akan landing. Terminal terletak di tengah-tengah di antara dua jajaran landasan pacu. Contoh nyata prasarana bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta terletak di daerah Cengkareng. Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandara dengan jumlah penumpang terbanyak di Indonesia. Hampir 32 juta orang per tahun atau 2/3 total penumpang di seluruh Indonesia melewati bandara ini. Bandara Soekarno-Hatta memiliki fasilitas untuk menunjang penerbangan domestik dan internasional. Runway. Kira-kira seperti ini gambarnya. Taxiway seperti ini.
apron, kemudian Garbharata. Perkenalkan, nama saya Tri Joko Syabdoro. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tentang contoh bandara yang nyata. Di sini kami mengambil Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentu saja memiliki dua terminal, yaitu terminal domestik dan terminal internasional. Karena penerbangannya menjangkau seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Dan juga tentu saja ada penerbangan nasional atau domestik. Selanjutnya, Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki dua check-in counter, yaitu check-in counter domestik dan check-in counter internasional. Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki dua terminal kargo, yaitu terminal kargo domestik dan terminal kargo internasional. Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memiliki parkir area yang tentu saja sudah sesuai dengan parkir area standar nasional atau standar internasional. Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki hanggar. Hanggar ini adalah tempat istirahat pesawat atau tempat parkir pesawat. Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memiliki power supply, water supply, dan peralatan mekanik seperti timbangan dan lain-lain. Dan juga memiliki konsesi seperti bank, telepon umum, restoran, dan kafetaria, dan lain-lain. Penunjang lainnya, Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki perkantoran atau administrasi dan airport maintenance building. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.